Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren Al-Huda, jumpa lagi dalam podcast Rumah Sakit Al-Huda. Bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih yang tidak bisa dengan Al-Huda? Untuk podcast kita kali ini bersama saya Dr. Ima akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Seperti kita tahu, kencing manis merupakan penyakit degeneratif yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian di Indonesia. Untuk itu, hari ini kita akan membahasnya dengan Dr. Fitri Primadiani, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Dr. Ima. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini dok? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah ya dok, meskipun pandemi katanya sudah berakhir, tapi kita harus tetap waspada ya dok. Betul dokter. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa dokter? Seperti biasa dokter, kesehariannya saya praktek di Rumah Sakit Al-Huda hari Senin sampai Sabtu. Tiap hari tiap ya? Hari, Alhamdulillah, ya. Tiap hari ditunggu sama dokter Fitri ya. Oke dokter. Gini dok, ini sekarang kita mau membahas mengenai diabetes. Atau mungkin masyarakat umum menyebutnya kencing manis ya. Mungkin dari dokter nanti bisa kita mendapatkan ilmu tentang ini. Sebenarnya apa itu kencing manis atau penyakit diabetes ya. Penyebabnya apa, faktor risikonya apa, terus terapinya apa. Mohon pencerahannya ya dok ya. Oke. Ya dokter, seperti kita ketahui ya, jadi masyarakat umum sudah mulai saat ini semakin teredukasi. Yang banyak dikenal diabetes ini sebagai penyakit gula ya. Tapi sebenarnya memang secara pengertian diabetes mellitus ini merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik tandanya itu ada peningkatan gula darah yang penyebabnya adalah adanya kelainan sekresi insulin atau mungkin kerja insulin atau keduanya. Jadi kelainan ini memang prosesnya memang nggak instan. Biasanya pasien tuh datang sudah dengan komplikasi, jadi nggak cuman apa ya, nggak, kan jarang nih ya pasien tuh datang dengan bawa hasil gula. Biasanya dokter yang memeriksa karena keluhannya pasien sudah dari komplikasinya itu, jadi kita cek apa memang ada gula gitu. Biasanya baru ketahuan di situ. Setelah periksa itu ya, tadi. Betul. Diabetes itu ada dua tipe ya dokter ya. Ada yang tipe 1, tipe 2 itu gimana dok? Bedanya apa ya dok? Oke, ya memang yang banyak diketahui oleh masyarakat itu diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Tapi sebenarnya memang ada beberapa tipe lain. Kalau diabetes mellitus tipe 1 ini memang dia kebanyakan sudah ada kerusakan dari sel beta pankreas, dokter. Jadi sel beta pankreas itu merupakan sel yang ada di organ pankreas di manusia itu ya, ada organ di sekitar lambung. Itu memang tugasnya menghasilkan insulin, di mana hormon insulin ini berfungsi untuk memasukkan gula darah ke dalam sel gitu ya. Pada pasien diabetes mellitus tipe 1 itu sudah terjadi kerusakan total sehingga nanti pasien yang menderita diabetes mellitus tipe 1 itu membutuhkan insulin dalam jangka waktu panjang, bahkan seumur hidup ya. Biasanya pasien-pasien yang tipe 1 ini itu sudah muncul keluhan atau gejala dari usia muda. Kalau diabetes mellitus tipe 2 ini bedanya itu memang dia lebih ke kerja insulinnya. Jadi fungsi insulinnya, sel pankreasnya ini baik, tapi insulinnya ini kurang berfungsi baik, atau mungkin reseptor insulin yang di sel itu kurang baik. Gitu ya, penerima ya, betul insulin sekali. Di sel. Kebanyakan pasien-pasien diabetes mellitus tipe 2 ini munculnya pada usia dewasa. Tapi lebih dewasa. Dewasa, tapi untuk saat ini ya dokter, karena memang dasarnya itu penyebabnya karena gaya hidup, lifestyle gitu ya. Saat ini pasien-pasien yang diabetes mellitus tipe 2 itu muncul lebih muda, jadi lebih awal. Lebih awal muncul keluhan dulu ya dok ya? Lebih usianya dok. Usianya lebih muda. Tapi ada diabetes mellitus tipe lain, yaitu diabetes mellitus gestasional dan tipe spesifik, tipe lain. Itu yang gimana lagi dok? Jadi kalau diabetes mellitus gestasional itu biasanya diabetes mellitus yang didapatkan pada ibu hamil. Ada riwayat diabetes sebelumnya, itu pada diabetes mellitus gestasional. Untuk tipe spesifik itu memang seperti
istilahnya kayak akibatnya aja. Jadi pada kondisi infeksi, kadang gula darah tinggi yang tidak terkontrol lama-lama juga bisa bikin diabetes. Seperti penyakit-penyakit kronis seperti HIV itu kadang bisa mempengaruhi, atau mungkin yang terjadi pada kelainan genetik yang terkait diabetes. Gitu, Dokter. Kalau seperti itu berarti nanti seumur hidup atau sesuai dengan prosesnya saja. Misal kalau gestasional ibu hamil, setelah melahirkan apakah harus konsumsi atau harus terapi untuk diabetesnya, Dokter? Jadi sebenarnya untuk terapi diabetes mellitus itu memang tidak khusus untuk insulin saja ya. Jadi dia lebih ke awalnya lebih lifestyle modification. Jadi perbaikan gaya hidup. Kalau misalnya cuman obat atau insulin yang diandalkan itu juga sama aja, kalau makannya masih belum baik itu biasanya juga belum bisa terkontrol. Jadi pada kondisi kehamilan itu bisa memang pada kondisi tertentu menyetuskan diabetes. Cuman memang biasanya yang murni karena diabetes mellitus karena gestasionalnya itu setelah melahirkan kadang hilang. Tapi ada juga yang menetap. Ngeri banget ya penyakit ini ya. Silent killer kayaknya penyakit ya, ini. Betul. Yang awalnya tidak diduga-duga ternyata malah justru komplikasinya lebih berat ya, lebih kemana-mana. Semua organ kan juga terkena ini ya. Iya betul, untuk komplikasinya bisa ke semua organ. Ke semua organ. Oke. Terus untuk mengatasi ini, apakah hanya hidup sehat saja, Dok? Apa ada tips-tips untuk antisipasi? Jadi memang dasar terapinya itu selain pengobatan, obat-obatan itu harus modifikasi gaya hidup ya. Karena sebenarnya diabetes mellitus ini sebelum muncul diabetesnya ini dia punya faktor resiko. Faktor resiko untuk terjadi diabetes. Pada kondisi faktor resiko itu dibedakan menjadi yang tidak dapat dimodifikasi dan bisa dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi itu memang istilahnya kita sudah bawa gitu ya. Sudah melekat melekat pada diri kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain biasanya gitu ya. Itu seperti kayak faktor ras atau etnik, kemudian keturunan diabetes. Berarti kalau misal ya ini orang tua diabetes, anaknya pasti diabetes ya, Dok? Ya betul, 60% orang resikonya tua dengan 60%. diabetes punya resiko untuk terjadi diabetes pada anaknya gitu ya. Kemudian selain itu usia, jadi pada usia lebih dari 45 tahun itu lebih beresiko, Dokter. Kemudian lagi untuk diabetes mellitus gestasional yang punya riwayat sebelumnya, ini juga harus waspada. Atau mungkin ibu-ibu yang melahirkan bayi besar yang lebih dari 4 kilo, Dok. Kemudian dengan riwayat berat badan lahir rendah, jadi itu juga yang kurang dari 2.500 itu beresiko untuk terjadi diabetes. Berarti terlalu rendah juga beresiko, terlalu berat juga beresiko. Betul. Itu tadi faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu sebaiknya melakukan screening secara berkala, Dokter. Jadi kadang jangan nunggu keluhan untuk mengecek gula gitu. Ketika sudah punya faktor resiko, apalagi yang tidak dapat dimodifikasi, sebaiknya screening berkala, jadi rutin gitu ya, kayak minimal berapa bulan, Dok? Ya kalau misalnya tidak ada kelainan bisa tiap tahun, tapi kalau sudah ada kelainan sebaiknya konsultasi ke dokter atau mungkin nanti dievaluasi lab juga berkala. Gitu ya. Soalnya kadang kan takut toh, kita ketahuan penyakit itu takut. Kalau tidak ada keluhan kita tidak akan periksa. Baru kalau ada keluhan baru kita periksa. Betul, Dokter. Kemudian ada lagi faktor yang dapat dimodifikasi. Jadi faktor dapat dimodifikasi ini kita bisa istilahnya menjaganya dengan ya tadi lifestyle modification ya. Kayak pola makan. Betul. Jadi yang dapat dimodifikasi itu seperti berat badan lebih ya. Gitu ya. IMT yang boleh gemuk-gemuk berarti ya. Betul. Kemudian pasien-pasien hipertensi itu punya resiko untuk terjadi diabetes mellitus, atau mungkin dengan gangguan lemak. Jadi orang yang kolesterolnya tinggi, terus trigliserid tinggi itu juga harus berhati-hati. Kira-kira hidup sehat seperti apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari penyakit ini, Dok? Iya, Dokter. Jadi ini kan tujuannya untuk hidup sehat itu istilahnya untuk pencegahan ya. Pencegahan itu kita tujukan pada pasien-pasien yang mungkin yang pertama yang mungkin beresiko ya, beresiko. Kalau beresiko itu kan berarti belum menderita. Kalau belum menderita, sebaiknya kita lakukan diet dengan gizi seimbang seperti anjuran gizi ya.
Jadi memang nggak boleh berlebihan gitu, makanan itu harus seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan jangan lupa serat. Ini yang seringkali dilupakan karena memang serat ini juga penting gitu, meskipun dia bukan komponen utama dari kebutuhan serat tidak hanya makan. untuk yang diet ya dok ya? Iya betul sekali. Kemudian jangan lupa untuk lakukan aktivitas fisik secara rutin. Biasanya 30 sampai 45 menit dalam per harinya. Dalam waktu 3 sampai 5 hari, jangan sampai ada jeda 2 hari berturut-turut antara aktivitas tersebut. Tidak perlu berat ya dok ya? Iya betul. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah kadung menderita ini, aktivitasnya disarankan ringan sampai sedang. Biasanya olahraga yang disarankan itu antara lain kayak berjalan, kemudian berlari dan bersepeda, kemudian berenang. Itu yang baik. Gitu. Nggak perlu olahraga yang keren-keren ya, cukup berjalan tidak perlu ya. Tapi jangan lupa ya, ini nggak bisa memaksa karena memang untuk olahraga dengan intensitas sedang itu ada target untuk denyut nadinya. Jadi nggak boleh berlebihan karena dia harus tercapai denyut nadi maksimal 50-70%. Denyut nadi maksimal itu kalau perhitungannya 220 dikurangi usia. Itu maksimal gitu. Cuman kewaspadaan lagi untuk pasien diabetes yang ada komplikasi jantung. Nah, itu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter. Berarti tidak boleh terlalu diforsir juga ya untuk olahraganya ya, harus antisipasi. Yang penting rutin setiap hari, 20-30 menit rutin dalam 1 minggu gitu ya. Betul dokter. Kemudian jangan lupa kalau yang sudah punya kebiasaan merokok sebaiknya berhenti merokok ya. Gitu. Sekarang ini misalnya kalau sudah terlanjur terkena diabetes, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau sudah terlanjur terkena diabetes, ya sebaiknya berobat secara rutin dan teratur, kemudian konsultasi berkala ke dokter untuk pemeriksaan kondisi tubuhnya dan pemeriksaan laboratorium. Ya kalau misalnya untuk berkonsultasi bisa juga di Rumah Sakit Al-Huda, dokter. Oh, bisa. Ya, untuk Sobat Sehat Al-Huda barangkali ingin berkonsultasi lebih lanjut, ada poli penyakit dalam di sini dan poli yang lain ya. Untuk poli penyakit dalam bisa bertemu dengan saya, Dr. Fitri atau Dr. Jamal, Senin sampai Sabtu. Buka tiap hari. Setiap hari ya? Iya, jangan khawatir, Senin sampai Sabtu. Pasti dilayani. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama, ya, dokter. salam sehat selalu, tetap sehat, semangat dan bahagia. Oke, alhamdulillah untuk podcast kita kali ini sudah berakhir. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu mengenai penyakit diabetes mellitus. Untuk Sobat Keren Al-Huda yang masih punya pertanyaan, bisa chat di kolom komentar atau menghubungi kontak person kami. Salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia. Podcast Al-Huda, bisalah bincang sehat Al-Huda. Apa sih yang nggak bisa dengan Al-Huda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.